pada peperangan Uhud ini jumlah korban dari kaum muslimin sebanyak 70 orang. Sementara korban dari pihak musyrikin cuma 22 orang dalam riwayat yang kuat. Jadi pada peperangan ini pada dasarnya kaum muslimin pertama kali menang, tapi begitu melanggar perintah Rasulullah, amanah Rasulullah, kaum muslimin menjadi kalah. Dari kisah Uhud ini juga kita mengambil pelajaran bahwa kita tidak cukup saja mengikuti sunnah Nabi, jenggotnya panjang, celananya di atas mata kaki, jubahnya di atas mata kaki, selalu sholat berjamaah, tapi tidak ada mahabbah, rasa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda cinta kepada Rasulullah adalah mencintai umatnya. Kita ikut Rasulullah, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, siwak, selalu ikut sunnah, tapi menatap kaum muslimin penuh kebencian dan kesinisan. Ini bukan cinta kepada Nabi namanya. Cinta kepada Nabi salah satu cirinya cinta kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, panjang umur, dan yang lebih besar dari itu adalah kita masih istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur saja tanpa kesehatan terasa berat. Panjang umur sehat tapi tanpa keimanan dan tanpa keistiqomahan itu juga sia-sia. Maka kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu siapa yang diberi umur panjang tapi amal kebajikannya juga baik, amal perbuatannya juga baik. Jadi panjang umur dalam kesehatan dan diisi dengan amal kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal. Bulan Rabiul Awwal di mana para ulama menjelaskan, para mayoritas ahli sejarah menjelaskan bahwa di bulan Rabiul Awwal ini, tanggal 12 Rabiul Awal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, berupa keimanan, berupa keislaman, berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang-orang beriman itu bergembira. Jadi kita bergembira dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa kita disunnahkan bergembira dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan kasih sayang dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau, wahai Muhammad, sebagai kasih sayang untuk semesta alam. Ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan semakin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bulan lalu kita sudah sampai pada pembahasan peperangan Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, di mana pada akhirnya mereka itu diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penyebabnya adalah kebencian mereka. Mereka benci dan iri hati kepada Rasulullah dengan pengikutnya yang semakin banyak, dan menang pada peperangan Badar di tahun kedua Hijriah. Yahudi iri dan dengki kaum muslimin menang. Itu sebab pertama. Ditambah lagi kebencian dan kedengkian orang-orang Yahudi itu diaplikasikan, dibuktikan dengan melecehkan seorang wanita muslimah di pasar, di suatu pasar Bani Qainuqa. Di pasar seorang wanita itu berjualan, lalu orang Yahudi ini, seorang Yahudi meledek ingin membuka penutup wajahnya, cadarnya. Seorang wanita muslimah ini pakai cadar, ingin dibuka, diledek oleh orang Yahudi. Tidak mau, karena tidak mau dikerjain rok bagian belakangnya itu jalabiyah, baju kurungnya itu diikat yang belakang itu. Ketika bangun kelihatan auratnya. Gara-gara ini seorang muslim marah, ditebaslah orang Yahudi, seorang Yahudi tadi ini. Nah, orang-orang Yahudi ini memanggil kawan-kawannya. Akhirnya kaum muslimin, yang seorang muslim tadi ini dibunuh, satu orang ini. Akhirnya kaum muslimin, banyak lagi kaum muslimin lain, jadilah sebabnya ini peperangan Bani Qainuqa. Di peperangan Bani Qainuqa ini ada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memiliki ikatan persahabatan setia dengan Yahudi Bani Qainuqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dulu di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana keimanan begitu kuat dan musuh tanpa basa-basi seperti ini melecehkan Islam. Nah, sekarang dalam konteks era sekarang ini, di mana agama dibawa-bawa dalam masalah politik, apalagi negara kita berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada penerapannya terkadang, nah ini ada ketimpangan, ajaran agama seakan disisihkan. Terjadilah pelecehan lagi kemarin itu. Siapa yang hafal surat Al-Quran, surat Ad-Duha, nanti berhadiah miras. Ini nantangin ini. Ini wajarlah kalau orang-orang Islam itu marah, ini sangat wajar. Cuman yang perlu digarisbawahi, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tetap dalam kondisi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini beragam suku bangsa, beragam agama, di mana banyak agama diakui dalam negara Pancasila ini, bukan cuma Islam, dan dasarnya adalah Pancasila, bukan hukum Islam. Di sini dituntut kaum muslimin untuk, kalau guru saya mengajarkan kepada kita, untuk sabar dan menahan diri. Karena kalau dalam kondisi sekarang ini, Bapak-bapak, di mana agama bisa dipermainkan oleh pemegang kekuasaan, ya kita belajarlah dari masa lalu. Orang Islam itu dipaksa untuk demo menentang hasil pemilu pemungutan suara. Korbannya berapa itu dari kaum muslimin? Kita cuma dimanfaatkan. Setelah menang, coba apa yang didapatkan oleh yang berteriak-teriak keras, mendukungnya, menggiring suara umat Islam. Berapa kali kaum muslimin dikhianati seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini, jadi kita cemburu agama kita dilecehkan, betul, sangat betul. Tapi kalau kita sampai dipermainkan, ini jangan sampai. Kenapa demikian? Kita tidak ingin Indonesia seperti Libya, di mana dipecah belah kaum muslimin, berperang sesama saudara mereka. Kita juga tidak ingin Indonesia seperti Suriah, dipecah belah antara kaum muslimin. Sampai sekarang bertikai. Nah, ini kan pecah belah seperti ini, dari teriakan jihad, dari teriakan takbir, hasilnya kan jadi abu negara Islam ini. Libya, Suriah, Mesir, alhamdulillah, sekarang Gaza hancur. Nah, ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kitabnya yang kita pelajari ini, Fiqh Sirah An-Nabawiyah, beliau ini ulama Suriah. Beliau
di Suriah ini banyak ulama. Salah satunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada lagi yang pengarang kitab tafsir Ayatul Ahkam, Syekh Ali As-Sobuni. Nah, Syekh Ali As-Sobuni ini tegas sama pemerintah, berani melawan, mengkritik. Tapi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau punya metode tersendiri, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Dia tidak menentang pemerintah. Dia berusaha ngademin warganya, ngademin negaranya. Apa ini kita wala nuzaki 'alallahi ahadan. Saya bukan mengkultuskan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini beliau sudah berupaya sebelum terjadinya perang saudara di Suriah, beliau ngademin supaya tidak terjadi peperangan besar. Apa yang terjadi? Nah, ini Syekh Ali As-Sobuni memusuhi, tidak menyukai pendapat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dianggap sebagai antek pemerintah. Akhirnya apa? Beliau ini dibom sebagai syahid. Sedang pengajian seperti ini, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu ditembak. Ada yang menembak itu. Nah, beritanya ada yang bilang bom, tapi kalau lihat videonya itu ada di YouTube itu Syekh Muhammad Said Ramadan seperti ada yang menembak gitu. Ini intinya, maksud saya, kadang ulama itu diam atau mengambil sikap lembut itu bukan karena takut, bapak-bapak, tapi demi menjaga darah kaum muslimin jangan tertumpahkan oleh sesama mereka. Ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Coba ikut Syekh Muhammad Said Ramadan, ngademin masyarakat, ngademin warga Suriah, tidak jadi perang saudara di Suriah itu. Nah, ini jadi kita mudah-mudahan, iya kita marah ketika Islam dilecehkan, dan tapi kan polisi sudah melakukan tindakan tegas, ditangkap sudah pelaku-pelakunya itu. Jangan sampai kita terpancing berlebihan, apalagi nanti nauzubillah kita dimanfaatkan, apalagi sekarang musim-musim isu-isu politik yang tidak karuan, di mana umat Islam kadang hanya dijadikan permainan belaka. Jadi jangan gampang kita tersulut, kita marah iya ketika Islam dilecehkan, tapi kita lawan dengan cara yang baik. Kita lawan dengan cara yang baik, kita sikapi dengan cara yang baik. Ada guru saya, ini ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ketika terjadi pemilihan presiden Indonesia, ini cerita ini, bapak-bapak. Ada satu calon yang dibenci, ada satu calon yang dibanggakan. Ada guru saya itu bilang dia tetap ikut yang dibenci ini dulu, tahun-tahun dulu, karena masih menunaikan sholat. Kalau selama dia masih mau menunaikan sholat, ini masih ada kebaikannya, kata guru saya dulu. Berikutnya yang dianggap baik ini, yang dibela-bela ini jadi presiden. Ternyata kita lihat misalnya, nah ini mohon maaf bapak-bapak ya. Jadi kadang standarisasi kita lihat dia masih mau mendirikan sholat atau tidak. Dan Rasulullah pernah berpesan kita taat kepada pemerintah ma'aqama fikum as-sholata, selama dia mau menunaikan sholat. Ini bapak-bapak ya, saya tidak menyebut siapa presidennya itu yang tidak sholat atau yang sholatnya bolong-bolong, tapi standarisasi kita jelas, kalau yang masih menunaikan sholat itu kita pilih, kita taati pemimpin kita seperti itu. Ini bapak-bapak sebagai pembukaan, karena ini ada kaitannya tadi dengan pengusiran Yahudi Bani Qainuqa, sebabnya mereka melecehkan umat Islam. Betul, kita marah. Ya, terjadi lagi pelecehan umat Islam di Indonesia. Nah, pagi ini insyaallah bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki tema baru tentang peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini sebabnya adalah bahwa pada peperangan Badar kan yang terbunuh di antara sonadidil kufri, para dedengkot kekufuran, orang-orang musyrik itu, yang tertangkap 70 orang, yang terbunuh 70 orang. Masih ada tersisa pemimpin-pemimpin musyrikin ini yang selamat. Nah, para pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah ini yang selamat pada peperangan Badar menyimpan dendam dan amarah terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk balas dendam terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Maka mereka meminta bantuan
Nah, donaturnya itu Abu Sufyan bin Harb, orang kaya yang memiliki perniagaan. Mereka minta bantuan kepada Abu Sufyan untuk mendanai perang ini. Nah, ini min amwalin litazhizi jaishin qawiyyin liqitali Rasulillah, untuk memerangi Rasulullah dengan menyiapkan pasukan yang sangat kuat. Akhirnya mereka semua sepakat. Wan dhamma ilaihim ghairuhum aidan mimman yusammuna bil ahabish. Bukan cuma musyrikin Quraisy, dari suku-suku lain, suku-suku Arab lain juga bergabung, ditarik untuk bersatu dalam pasukan. Sampai terkumpullah 3.000 orang untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk balas dendam. 3.000 orang. Seperti saya sering menyampaikan, biasanya jumlah musuh itu 3 kali lipat. Nah, berarti di sini dalam peperangan Uhud, musyrikin Quraisy bersama sekutunya menyiapkan pasukan dengan jumlah prajurit 3.000 orang. Berarti pasukan muslimin berapa orang ini? 1 kali lipatnya 1.000, sekitar 1.000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tersebut. Akhirnya beliau bermusyawarah kepada para sahabatnya. Dalam musyawarah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti biasa bapak-bapak ibu-ibu, beliau ini pemimpin, tapi pemimpin mengedepankan musyawarah, bukan kepala batu. Semuanya harus sesuai pendapat dia. Cuman Nabi ini selalu mengandalkan musyawarah. Bermusyawarah, dikumpulkanlah para sahabat, para sesepuh dari kaum Ansor, sesepuh dari kaum Muhajirin, dan anak-anak yang masih muda, masih semangat-semangat. Bermusyawarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, bagaimana pendapat kalian? Kita hadapi pasukan musuh itu di dalam kota Madinah, jadi perang kota. Kalau sekarang perang modern jadi perang kota. Kita hadapi di dalam kota Madinah, atau kita keluar kota Madinah, kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Nah, para sesepuh ini min syuyukhin min ra'yu ba'di syuyukhin minal muslimin adamul khuruj minal Madinah. Para sesepuh, para senior dari kaum Ansar, kaum Muhajirin ini memberikan saran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kita hadapi di dalam kota Madinah, kita jangan keluar dari kota Madinah. Nah, ada dedengkot munafikin yang kemarin kita bahas itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk yang sependapat dengan kaum sahabat yang senior, yaitu menghadapi musuh di dalam kota Madinah. Ghairu anna katsiran minas sahabah, tapi kebanyakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjasa dan memperoleh kemuliaan dengan mengikuti peperangan Badar ini memberikan pendapat berbeda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sudah ikut perang Badar kemarin dan menang di peperangan Badar, wahai Rasulullah, kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Ini pendapat sahabat-sahabat Nabi yang masih muda yang mendapat kemuliaan pada peperangan Badar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alasan mereka apa? Ya Rasulullah, ukhruj bina ila a'daina la yarawna anna jabunna anhum wa da'ufna. Karena sahabat Nabi ini muda-muda, anak-anak muda itu biasanya punya semangat yang tinggi, tidak mau dipandang lemah, tidak mau dipandang rendah. Wahai Rasulullah, keluar, kita hadapi di luar kota Madinah, jangan sampai musuh kita memandang kita ini pengecut dan lemah. Keluar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat dengan pendapat junior, kalangan junior ini, tapi berjasa pada peperangan Badar. Fadakhala baitahu falabisa dir'ahu. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumahnya pakai pakaian perangnya, pakai baju perang yang dari besi, baju jirah, baju perang itu. Keluar. Setelah keluar, para sahabat yang muda-muda ini merasa bersalah. Yang junior ini merasa bersalah.
sepertinya kita seakan-akan memaksa Rasulullah ini untuk keluar menghadapi musuh, bukan menghadapi di dalam. Akhirnya kata sahabat yang junior ini, wahai Rasulullah, kami seakan memaksa engkau. Kalau begitu terserah engkau lah wahai Rasulullah. Kalau engkau berpendapat kita hadapi di dalam kota Madinah ini, kami turut dan taat kepada perintahmu. Kita hadapi di dalam kota. Jangan ambil pendapat kami. Udah merasa bersalah ini. Jadi walaupun masih muda-muda, karakternya baik, tidak mau memaksa orang-orang tua. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa li ummatihi ayyadu'aha hatta yuqatila. Tidak selayaknya bagi seorang nabi kalau dia sudah pakai baju perang, sudah pakai baju besi, baju jirah itu, terus untuk berperang menghadapi musuh, tidak seyogianya dia melepas kembali sampai dia betul-betul berperang di medan perang. Akhirnya pendapat siapa ini yang dipakai? Yang diambil oleh Rasulullah SAW, pendapat para sahabat yang junior. Akhirnya Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat, bersama para pasukan yang jumlahnya 1.000 orang. Sedangkan musuh berapa tadi? 3.000 orang. Selalu lebih kecil. Wadzalika yaumus sabti li sab'i layalin khalawna min Syawal. Pada bulan Syawal tanggal 7 tahun ketiga Hijriah. Ini Bapak ya. Terus hatta idza kanu bainal Madinah wa Uhud. Nah, sampai di pertengahan antara kota Madinah dan Uhud, in khadala Abdullah ibn Ubay bin Salul bisulusil jaish. Nah, tadi ini dedengkot munafikin ini. Dedengkot munafikin ini ketika dalam perjalanan menuju Uhud, sampai di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini menggembosi pasukan. Apa alasan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kok Nabi ini pakai pendapat anak-anak muda yang masih kecil? Pendapat junior dipegang dan diambil. Kok pendapat kita yang senior dan sepuh diabaikan? Gengsi, sombong. Nah ini hati-hati Bapak-bapak. Dedengkot munafikin ini sombong, punya keangkuhan. Dia merasa senior dan sepuh, dan pendapat ditolak karena Rasulullah mengambil pendapat anak-anak yang muda. Akhirnya digembosi, berhasil itu 300 orang balik lagi ke kota Mekah. Tinggal berapa sisanya ini? 700 orang. Sisa 700 orang bersama Rasul. Yang 3 balik lagi ke Mekah. Jadi hati-hati ibu-ibu bapak-bapak, jangan sombong. Sombong ini penyakit pertama yang menyebabkan dosa pertama yang menyebabkan pertikaian antara Nabi Adam dan iblis, dan menyebabkan iblis diusir dari surga. Karena Nabi ketika diperintahkan oleh Allah iblis ini untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis bilang ana khairum minhu, saya lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi merasa baik, merasa senior, merasa lebih ini sombong, ini keangkuhan seperti ini. Nah, ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia merasa senior, lebih sepuh, lebih baik, terus merasa pendapatnya tidak didengar oleh Rasulullah. Akhirnya digembosi pasukan, ngapain kita perang? Balik aja ke kota. Balik 3 orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan gambaran juga dari Nabi, bahwa Nabi walaupun seorang nabi senior, sepuh, beliau menghargai anak-anak muda yang memiliki tenaga yang kuat, semangat yang kuat, ikut pada peperangan Badar kemarin. Pendapatnya dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam itu Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona walam yarham sogirona. Bukan termasuk golongan kami siapa orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda. Itu dalam Islam. Nah, ini Nabi membuktikan, Nabi menghormati dan menyayangi yang lebih muda, pendapat mereka dipakai. Terus Warwal Bukhari radhiyallahu anhu
annal muslimina ikhtalafu fi amri haula alladzina in khazalu 'anil muslimin fa firqatun minhum taqulu nuqatiluhum wa ukhra taqulu da'uhum. Akhirnya kaum muslimin terpecah menjadi dua menyikapi 300 orang ini yang tidak jadi ikut berperang. Terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan mengatakan sudah kita perangi saja itu orang-orang munafik. Satu lagi mengatakan biarkan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah." Kenapa kalian terpecah menjadi dua golongan saat menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka kembali kepada kekufuran disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian ingin memberi hidayah kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi saran junior ya dipenuhi oleh Rasulullah SAW menghadapi musuh di luar Madinah. Ada lagi usulan dari sahabat Nabi, wahai Rasulullah, karena jumlah kita ini sedikit, bagaimana kalau kita ini nasta'in bil Yahud, kita ini minta bantuan kepada orang-orang Yahudi, karena dalam piagam Madinah itu ada perjanjian kalau Madinah diserang maka semuanya bersatu untuk mempertahankan kota Madinah, baik itu Yahudi atau orang Muslim. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada yang menyarankan kita minta bantuan kepada orang Yahudi, beliau bersabda, la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kita tidak meminta pertolongan dan bantuan dari orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik. Beda zaman sekarang. Jadi kita tidak meminta pertolongan dengan orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini wa askara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu wa hum la yaziduna ala 700 muqatil fi sya'bi min Uhud. Rasulullah di lembah Uhud bersama pasukannya di situ menunggu datangnya musuh. Faja'ala zuhural muslimin ila Uhud. Kaum muslimin bagian belakang tubuh mereka itu menghadap gunung Uhud. Bapak-bapak yang pernah umrah, jadi kaum muslimin ini membelakangi gunung Uhud. Gunung Uhud ada di belakang kaum muslimin. Wastaqbalu al-Madinah, mereka menatap dan menghadap ke arah kota Madinah. Akhirnya wa ammaru alaihim Abdullah bin Jubair wa wa'aza ilaihim qailan. Jadi terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pasukan ini menghadap kota Madinah, gunung Uhud ada di belakangnya, beliau memerintahkan pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang untuk naik ke gunung Uhud ini. Sebetulnya tidak terlalu tinggi, yaitu Bapak Ibu, gunung Uhud, bukit Uhud tidak terlalu tinggi. Nah, pasukan pemanah yang jumlahnya 70 orang ahli panah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Beliau berpesan, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini Bapak-bapak, kalau pemimpinnya berpesan, ini kalau Nabi yang berpesan, ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini firasat Nabi tajam. Yang kedua, pesan Nabi ini bisa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qumu ala masaffikum hadhihi fahmu zuhurana. Wahai pasukan pemanah yang 50 orang, berangkat kalian naik ke bukit Uhud, lindungi kami yang berada di bawah ini. Terus apa lagi pesan Rasulullah? Fa in ra'aitumuna qad intasarna fala tusyrikuna. Ini pesan pertama. Kalau kalian melihat kami sudah dalam kondisi menang, kalian jangan turun, tetap berada di bukit Uhud. Kalau kalian melihat kami sudah menang nih, hampir memperoleh kemenangan, kalian jangan turun untuk membantu kami di bawah, jangan, kata Nabi ini.
Terus wa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna. Tapi sebaliknya, kalau kalian melihat kami dikalahkan, tetap kalian jangan turun. Ini pesan Nabi. Jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau Rasulullah SAW berpesan, ini bisa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau firasat kenabiannya yang sangat tajam. Jadi kalau kalian wahai pasukan pemanah, lindungi kami dari atas, lindungi punggung-punggung kami dari atas bukit Uhud. Kalau kalian lihat kami menang, kalian jangan turun. Kalau kalian melihat kami kalah, kalian juga tetap di bukit Uhud, jangan turun. Nah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala haqul min Rafi bin Khudaish ini. Wa amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan pedang beliau dan bersabda, man ya'khudhu hadas sayfa bihaqqi. Siapa yang mau mengambil pedangku ini dan menunaikan haknya. Akhirnya datanglah Abu Dujana, wahai Rasulullah, aku akan memegang pedangmu, mengambil dan menjalankan tugasmu dengan memegang pedangmu ini, kata Abu Dujana. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedangnya kepada Abu Dujana, dan Abu Dujana itu mengeluarkan sehelai kain berwarna sehelai kain berwarna merah, lalu dia mengikat kepalanya. Ya, ini jawara di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujana. Dia ambil sehelai kain untuk mengikat kepalanya, diikatlah, ya kayak film Rambo lah, seperti itu, ikat kepala. Itu isyarat dia semangat untuk siap untuk bertarung. Fa akhraja Abu Dujana isabatan hamra fa asaba biha ra'sah. Summa raha yatabakhtaru baina sufuf. Nah, Abu Dujana ini jalan dengan petantang peteng-teng, dengan gagah perkasa. Dia menampakkan kesiapannya untuk berperang. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, innaha lamisyatun yubghiduha Allah illa fi misli hadzal mautin. Sesungguhnya jalan petantang peteng-teng itu kayak preman pasar atau juru parkir yang suka mabok-mabok itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita walaupun kaya, kuat, banyak pengikut, punya kekuasaan, tidak boleh dalam Islam itu jalan dengan angkuh dan sombong, petantang peteng-teng seperti preman terminal, tidak boleh. Kata Rasulullah apa? Jalan seperti ini, petantang peteng-teng ini dibenci oleh Allah, kecuali dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang dibolehkan, seperti yang dilakukan oleh Abu Dujana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Jadi sederhanalah engkau dalam berjalan, rendahkan intonasi suaramu. Waqsid fi masyika waghdud min sautika, sesungguhnya suara paling buruk itu seperti suara keledai. Jadi ini akhlak. Tapi kalau dalam kondisi perang, ini dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedangnya kepada Abu Dujana. Terus bendera kaum muslimin. Nah, bendera kaum muslimin ini diberikan kepada Mus'ab bin Umair yang memegang panji kaum muslimin. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Wa kana alladhi yaqudu maimanatal musyrikin Khalid ibn al-Walid. Wa maisaratahu Ikrimah ibnu Abi Jahal. Sedangkan dari pasukan lawan, yang pasukan kanannya itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ini pada peperang Uhud. Pasukan yang kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, ini jadi pasukan musuh dipimpin yang kanan oleh Khalid bin Walid, yang kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi ini nanti bapak-bapak, dalam Islam ini hidayah ini urusan Allah. Nanti pada akhirnya sebelum Fathu Makkah Khalid bin Walid masuk Islam. Terus Ikrimah pada Fathu Makkah juga masuk Islam nanti. Cuma ini di tahun ketiga Hijriah mereka berbaku hantam dengan kaum muslimin. Faqtatalan nasu wa hamiyatil harb. Terjadilah berkecamuklah peperangan dan kaum muslimin berperang dengan gagah perkasa dengan penuh semangat mengalahkan
musuhnya. Akhirnya pasukan musyrik ini hampir kabur, mereka ini kabur. Wa fi muqaddimatil mubarizin wal muqatilin Abu Dujana wa Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Abu Dujana pada peperangan ini paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair ikut berperang melawan kaum musyrikin di Uhud ini. Akhirnya terbunuhlah siapa? Mus'ab bin Umair yang membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panji itu ditebas tangannya Mus'ab bin Umair. Dia pegang pakai tangan yang satu lagi bendera itu. Ditebas lagi, jatuhlah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Ali bin Abi Thalib akhirnya mengambil panji kaum muslimin. Gugur Mus'ab bin Umair sebagai syahid. Lalu Ali bin Abi Thalib memegang panji pasukan muslimin dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lari pasukan musyrikin ini ketika panji pasukan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka kabur kocar-kacir ini kaum muslimin. Cuma apa yang terjadi di sini? Ini fatakallama marwatul ladzina kanu 'alal jabal fin nuzul waqtalafu fima bainahum. Melihat kaum muslimin sudah menang, hampir memperoleh kemenangan ini, yang 50 orang ini ngelihat, wah ini teman-teman kita di bawah sudah menang. Ada harta rampasan, ada ghanimah yang mereka ambil. Akhirnya di atas ini berbeda pendapat. Ayo kita turun sama-sama. Kita ikut pembagian harta rampasan perang. Harta lagi. Ini maksud saya, ini dicatat dalam sejarah dan diabadikan dalam Al-Quran. Penyakit melawan hawa nafsu. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan ketika Nabi berpesan, kalau kalian wahai pasukan ahli panah melihat kami menang, kalian jangan turun. Kalau kalian melihat kami di bawah kalah, kalian juga jangan turun meninggalkan bukit Uhud. Jangan turun sama sekali, kata Rasulullah. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, atau firasat kenabian, seakan-akan mengajak dialog hawa nafsu kaum muslimin untuk melawan musuhnya. Musuhnya itu hawa nafsu dan kecintaan serta ketamakan kepada harta dunia. Kalau kami menang, ada harta rampasan perang, kalian jangan turun. Jangan turuti hawa nafsu kalian. Maksudnya seperti itu. Kalau kami kalah, kalian tetap lindungi kami dari atas bukit. Itu seperti itu. Akhirnya setelah mereka terjadi perselisihan pendapat dari 50 orang yang bertugas memanah musuh dari bukit Uhud ini, ada yang mau turun. Akhirnya turunlah yang tersisa di bukit Uhud ini cuma sedikit. Wasabata raisuhum Abdullah bin Jubair. Nah, pemimpin mereka Abdullah bin Jubair ini mengatakan, ini la ujawizu amra Rasulillah. Aku tidak akan membangkang dan menyalahi perintah Rasulullah. Tinggal sisa sedikit. Sebagian besar turun. Nah, kondisi seperti ini dilihat oleh Khalid bin Walid, yang tadinya mereka ini sudah lari kocar-kacir, melihat bukit Uhud kosong. Hanya sisa beberapa orang. Mutar baliklah Khalid bin Walid, dia bersama pasukannya naik ke bukit Uhud, yang tersisa hanya beberapa orang. Dibunuhlah ahli-ahli panah ini di bukit Uhud, termasuk raisuhum, pemimpin mereka Abdullah bin Jubair. Kalah kaum muslimin. Dari atas ini panah dipakailah oleh pasukan musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Kondisi berbalik. Yang tadinya kaum muslimin menang, kaum muslimin menjadi kalah. Akhirnya apa di sini? Sampai kaum muslimin terpojok. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kena lemparan batu. Bukan cuma kena lemparan batu, saking terpojoknya dilindungi oleh para sahabat-sahabat Nabi. Rubaiyatu Rasulillah, gigi Rasulullah yang di samping gigi taring. Gigi itu kan di depan dua, itu gigi seri. Di samping gigi seri ada gigi itu rubaiyah kalau dalam bahasa Arab. Nah, sebelum gigi taring itu pecah separuh. Jadi Nabi tidak ompong, cuma pecah di situ. Jadi gigi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sampai pecah. Wa syujja fi wajhihi, wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdarah, dan darah mengalir deras dari wajah Rasulullah sampai tidak bisa dipampet, tidak bisa ditahan darah itu.
Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Beliau bersabda, bagaimana suatu umat ini akan beruntung sedangkan mereka melumuri wajah nabi mereka dengan darah. Datanglah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, dia mengusap dan membasuh darah Rasulullah tapi tidak mau berhenti juga darah Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya itu dia mau ngambil tikar. Kalau di masa kita tuh ada tikar dari pandan, dibakar. Setelah dibakar, abunya itu digunakan oleh Fatimah untuk menambal luka sehingga darahnya tidak mengalir. Itu yang dilakukan oleh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini tersebar isu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Wa kana hadhihi syai'ah min ashaddi ma adkhala ar-ru'ba fi qulubi ba'dil muslimin wa hiya allati ja'alat di'afal iman yaqulun. Akhirnya setelah mendengar isu-isu yang tidak benar diantaranya bahwa Rasulullah pada peperangan Uhud ini kalah dan terbunuh, orang-orang muslim yang imannya ini belum cukup kuat berkata seperti apa ini? Fama maqamuna huna idza kana qad qutila ar-rasul. Ya, dalam peperangan pasti ada yang keimanannya goyah dan menjadi lemah. Ngapain kita masih menghadapi musuh? Apa yang kita perjuangkan lagi di sini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah terbunuh. Ini putus asa. Jadi ada orang yang gampang putus asa, ada yang gampang menyerah, ada yang lemah imannya. Tapi ada Anas bin Nadhr, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata ini, bal ma faidatu hayatikum ba'da Rasulillah. Apa artinya hidup kalian setelah wafatnya Rasulullah? Kalau beliau wafat dan gugur di medan perang, kita juga harus wafat dan gugur di medan perang, mempertahankan Islam dan kota Madinah. Ini para jawaban Anas bin Nadhr. Jadi tidak ada artinya kita hidup kalau Rasulullah sudah wafat. Artinya kita ikut berperang lagi, kita bangkitkan semangat kita lagi, bukan kita malah mundur. Summa asyara ila ba'dil munafikin wa ila di'afil iman qailan. Akhirnya Anas bin Nadhr ini berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma yaqulu haula wa a'taziru ilaika mimma yaqulu haula. Wa antalaqa fashadda bisayfihi 'alal musyrikin hatta qutil. Anas bin Nadhr ini berkata kepada, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu ya Allah atas ucapan sahabat-sahabatku yang lemah imannya, dan aku memohon maaf kepadamu ya Allah dan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik dalam ketakutan mereka pada peperangan Badar ini setelah tersebarnya berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Nah, di sini melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Dujana, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tameng dan perisai hidup sampai pada akhirnya Abu Dujana ini tertusuk tombak dalam menghadapi musuh. Bukan yang kena itu bukan bagian belakangnya, yang kena bagian depannya, karena menjadi tameng hidup yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus wakana Abu Talha rajulan ramiyan sadidan naza. Bukan cuma Abu Dujana yang menjadi tameng hidup Rasulullah pada peperangan Uhud ini, ada juga Abu Talha yang ahli panah ini juga melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau jangan sampai kelihatan oleh musuh, jangan menatap ke musuh, nanti kau akan kena serangan musuh. Ini akhirnya Abu Dujana pada akhirnya ini gugur, tertembus tertancap anak-anak panah yang dilemparkan oleh musyrikin Quraisy. Terus Abu Dujana, Abu Talha, ada lagi Ziyad ibnu Sakan juga menjadi tameng hidup, perisai hidup untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, ada Imarah bin Yazid ibn Sakan, semua ini melindungi nih. Imarah bin Yazid, terus Ziyad bin Sakan melindungi Rasulullah sampai gugur. Nah, dari sini kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini ada saudara-saudara kita mengatakan bahwa kalau kita ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup mengikuti sunnah beliau. Jadi ikuti sunnah beliau, jangan jadi ahli bid'ah, kita ikuti sunnah beliau. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tidak cukup dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi saja, tapi ada satu sisi yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sebagai contoh nyata dan hidup, yaitu mahabbatur Rasul,
cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng hidup untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Uhud. Jadi ada cinta yang tumbuh dari dalam hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma mengikuti sunnah, tapi tidak ada kecintaan kepada Nabi di dalam hati kita. Ikut cuma terpaksa. Jadi ikut saja itu betul memenuhi perintah Rasulullah, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi ada satu sisi lagi, yaitu membuktikan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Zaid bin Sakan ini gugur, dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kaki beliau. Famata wa khadduhu ala qadami Rasulillah, mata sedangkan dia wajahnya terbaring di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peperangan ini gugur juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam di kota Mekah, bapak-bapak ibu-ibu, orang yang paling kaya, wajahnya ganteng, anak muda yang selalu bersih penampilannya, bajunya selalu tren terbaru. Orang-orang penduduk Mekah ini iri, tapi begitu masuk Islam jadi orang miskin, orang susah, ikut berperang pada peperangan Uhud, belum menikmati kejayaan Islam, belum menikmati kemajuan Islam, belum menikmati kemenangan Islam, gugur pada peperangan Islam. Allah pada peperangan Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid. Di antara mereka ada yang menanti dan menunggu. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak mengubah janji mereka. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masyarakat Madinah ini, di mana masyarakat sudah begitu kompleks, ada orang munafik, ada orang Yahudi dalam masyarakat Madani ini, dari masyarakat Madinah, kaum muslimin yang kuat imannya tetap kuat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang terkecoh dan tergembosi oleh orang-orang munafikin. Nah, dari kisah peperangan Uhud ini kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, kita taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai dengan firasat kenabian atau juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taat pada Nabi, taat pada Al-Quran. Yang kedua, kurangi atau lawan hawa nafsu kita, musuh sejati kita, yaitu hawa nafsu kita, kecintaan kita, ketamakan kita kepada harta benda. Ini yang membuat terjadinya kekalahan kaum muslimin pada peperangan Uhud, di mana pasukan pemanah akhirnya tergiur untuk mendapatkan harta rampasan perang. Minkum man yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di dalam Al-Quran diabadikan, di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, ada yang menginginkan harta dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan kebahagiaan kehidupan akhirat. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Akhirnya kalian hilang konsentrasi terhadap musuh kalian, akhirnya musuh kalian malah bisa mengalahkan kalian. Pada peperangan Uhud ini jumlah korban dari kaum muslimin sebanyak 70 orang, sementara korban dari pihak musyrikin cuma 22 orang dalam riwayat yang kuat. Jadi pada peperangan ini pada dasarnya kaum muslimin pertama kali menang, tapi begitu melanggar perintah Rasulullah, amanah Rasulullah, kaum muslimin menjadi kalah. Dari kisah Uhud ini juga kita mengambil
pelajaran bahwa kita tidak cukup saja mengikuti sunnah Nabi, jenggotnya panjang, celananya di atas mata kaki, jubahnya di atas mata kaki, selalu sholat berjamaah, tapi tidak ada mahabbah, rasa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda cinta kepada Rasulullah adalah mencintai umatnya. Kita ikut Rasulullah, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, siwak, selalu ikut sunnah, tapi menatap kaum muslimin penuh kebencian dan kesinisan. Ini bukan cinta kepada Nabi namanya. Cinta kepada Nabi salah satu cirinya cinta kepada umatnya Nabi. Jadi kita melihat kaum muslimin jangan sinis, jangan menyakiti, jangan mencaci maki, doakan, saling bantu, saling menolong, bermuka manis, ramah tamah. Ini tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita bisa meneladani apa yang disampaikan pagi ini dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa udah jam 6 lewat ternyata ibu-ibu bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.